Setiap tengah malam, tepat ketika tubuhku baru saja mulai tenggelam ke dalam lelah, suara dering ponsel di meja samping tempat tidur selalu memaksaku kembali ke permukaan. Nada yang sama, berulang, tajam membelah hening. Dan malam ini, untuk entah yang keberapa kali, ponsel suamiku kembali berdering di jam yang seharusnya hanya diisi dengkuran pelan dan napas yang tenang. Layarnya menyala, berkedip di kegelapan, menampilkan nama kontak yang sudah terlalu sering kulihat. Bukan nama orang, hanya tulisan singkat yang terdengar seperti alasan, bukan penjelasan. Setiap kali ia berbunyi, Farel selalu menyebutnya urusan kerja. Tapi entah kenapa, justru di tengah malam seperti ini, alasan kerja terasa lebih menakutkan daripada pengakuan perselingkuhan. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Naya. Aku ibu dari seorang anak laki-laki yang masih suka memeluk guling sambil mengigau tentang mobil mainan, dan istri dari lelaki bernama Farel, yang dulu pernah berjanji akan membuatku merasa aman seumur hidup, tapi belakangan lebih sering membuatku bertanya. Tanya apakah janjinya habis masa berlaku. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, rumah yang kupikir akan jadi tempat kami menua bersama. Bukan tempat di mana aku belajar menghitung dering ponsel di tengah malam, seperti menghitung detak bom waktu. Rutinitas siang kami sebenarnya biasa saja. Pagi hari diisi suara sendok beradu dengan piring, Farel bersiap ke kantor, anakku, Revan, bersiap ke sekolah dasar, dan aku berkeliling dari dapur ke kamar, memunguti kaos kaki yang entah bagaimana selalu tersesat di sudut yang sama. Sore, Farel pulang dengan wajah lelah, kadang membawa roti tawar diskon dari minimarket. Kami makan malam, menonton berita, dan pura-pura lupa bahwa di antara kami ada jarak yang pelan-pelan tumbuh setiap kali aku memilih diam daripada bertanya. Jarak itu terasa paling jelas saat malam turun. Awalnya, dering itu hanya sesekali. Beberapa bulan lalu, ketika pekerjaan Farel sedang ramai, ponselnya kadang bunyi lewat tengah malam. Aku terbangun, mendengar ia bergumam pelan, bangkit dari ranjang, dan keluar kamar dengan langkah hati-hati. Katanya, kliennya orang luar negeri. Jam kerjanya tidak sama dengan kami. Aku percaya. Waktu itu, aku masih mudah percaya pada apapun yang diucapkan dengan nada lelah. Tapi lama-kelamaan, dering itu bukan lagi sesekali. Ia datang hampir setiap malam. Kadang berupa pesan, kadang panggilan singkat. Polanya sama. Layar menyala, Farel bangun, meraih ponsel, dan keluar kamar. Pintu tertutup rapat di belakangnya. Suara lantai berderit di lorong, lalu hilang. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar suara bisik-bisik yang tidak jelas dari ruang tamu atau dapur. Seperti hantu kecil yang sengaja berbicara tepat di luar jangkauan telingaku. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Masih dengan napas yang belum sepenuhnya kembali setelah ia mengangkat telepon di kamar mandi, Farel masuk dan menemukan aku belum tidur. Ponselnya masih di tangan, layarnya baru saja padam. Siapa mas yang telepon tengah malam begini? Tanyaku pelan, berusaha terdengar lebih penasaran daripada menuduh. Ia menghela napas, meletakkan ponsel di meja. Klien, Nay, urusan kerja. Orang kalau mau cari uang sekarang tidak bisa pilih-pilih jam. Kalau kamu mau hidup nyaman, ya jangan terlalu banyak tanya. Kalimat itu menempel seperti noda di dinding kepalaku. Kalau kamu mau hidup nyaman, jangan terlalu banyak tanya. Sejak kapan kenyamanan rumah tangga harus dibayar dengan menutup mata dan telinga? Malam berikutnya, ketika dering itu datang lagi, aku melirik ke layar sebelum Farel sempat meraihnya. Di sana terpampang nama kontak yang sama, seperti malam-malam sebelumnya. Satu kata saja, konsultasi. Tanpa nama, tanpa perusahaan. Rasanya lebih seperti label yang ditempel terburu-buru
daripada kontak yang sungguh-sungguh. Mas, tidak bisa ganti nama kontaknya yang jelas sedikit? Tanyaku suatu pagi sambil menyajikan teh. Biar aku juga tahu ini siapa. Farel tertawa hambar. Kamu kenapa sih, Nei? Mau juga ikut baca chat kantor? Itu cuma cara aku mengelompokkan kerjaan. Tidak semua urusan harus kamu tahu. Kalau setiap kontak ku jelaskan, kapan kerjanya? Jawabannya membuatku meneguk teh yang sudah dingin. Bukan karena aku haus, tapi karena ingin menenggelamkan kata-kata yang semakin hari semakin sering dipakai untuk menutup pembicaraan. Tidak semua urusan harus kamu tahu. Sejak itu, ponselnya tidak pernah jauh dari tangan. Bahkan saat ke kamar mandi, ia membawanya. Kalau dulu ia sering meninggalkan ponsel di meja makan, sekarang benda itu seperti bagian dari tubuhnya. Jika aku memegangnya sebentar, hanya untuk memindahkan dari meja ke rak, matanya otomatis mengawasi. Jangan dipegang-pegang, nanti jatuh, katanya suatu sore. Padahal aku baru memindahkan ponsel yang hampir tersenggol tangan Revan. Di telingaku, kalimat itu terdengar seperti, jauhkan dirimu dari hidup rahasiaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasiku. Bahwa aku hanyalah istri yang terlalu banyak menonton cerita tentang perselingkuhan dan lupa bahwa di dunia nyata orang bisa benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Tapi tubuhku tidak bisa dibohongi. Setiap kali jam mendekati tengah malam, aku sulit tertidur. Ada bagian di dalam diriku yang menunggu dering itu, seperti seseorang yang menunggu sirene peringatan bencana. Malam itu, hujan turun pelan. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang menempel di jendela seperti embun yang terlalu berat. Revan tidur lebih cepat dari biasanya setelah seharian belajar kelompok. Farel terlihat sangat lelah, lingkar hitam di bawah matanya menguat. Ia masuk kamar lebih awal, bahkan sempat melontarkan kalimat yang sudah lama tidak kudengar. Maaf ya, Nay, belakangan aku jarang ngobrol. Capek sekali. Aku hanya mengangguk, takut kalau aku berkata lebih banyak, mulutku akan memuntahkan semua kecurigaan yang selama ini kutahan. Lampu kamar dimatikan, menyisakan sedikit cahaya dari luar. Farel tertidur cepat, napasnya berat tapi teratur. Aku hampir berhasil memaksa mataku tertutup ketika suara itu kembali datang. Dering pendek, khas, dari ponsel yang tergelincir sedikit ke tepi meja. Layarnya menyala, menembus gelap, menyorot sedikit garis wajah Farel yang tertidur. Untuk pertama kalinya, ia tidak terbangun. Aku menahan napas. Dering itu berhenti, lalu berganti getar pelan dari pesan yang masuk. Notifikasi muncul di layar, menampilkan cuplikan kata-kata dari pengirim. Tanpa sadar, aku memiringkan tubuh, mendekat, mencoba membaca. Masih bangun? Kita perlu bahas langkah berikutnya sebelum dia makin curiga. Jantungku berdegup begitu keras, hingga kupikir Farel akan terbangun hanya karena suara detaknya. Tapi ia tetap tertidur, lelah menelan semua kemungkinan bangun. Tanganku bergetar saat meraih ponsel itu. Rasanya seperti menyentuh sesuatu yang hidup, yang mungkin saja menggigit balik. Di layar, kulihat percakapan yang belum sempat dibaca, terbuka lebar, menunggu balasan. Untuk pertama kalinya sejak dering-dering itu mulai mengusik malam-malam kami. HP suamiku berada di tanganku tepat saat dunia di sekeliling kami masih tertidur. Dan dari satu kalimat yang sempat kubaca barusan, aku tahu, malam ini aku tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Jariku menggantung di atas layar beberapa detik yang terasa sangat panjang. Di sampingku, Farel masih tidur miring, punggungnya menghadapku, napasnya berat dan ritmis. Ponsel di tanganku bergetar sekali lagi, seolah mendesak, seolah tahu aku sedang ragu-ragu. Pesan baru masuk. Mas, kok tidak dibalas? Dia sudah mulai rewel lagi di rumah. Kata-kata itu seakan menampar pipiku. Aku menatap layar lebih dekat. Di bagian atas, kulihat nama kontaknya. Hanya satu huruf, diikuti kata singkat yang terdengar seperti kode. Bukan nama kantor, bukan nama teman.
Sekilas, percakapan sebelumnya juga masih terlihat, memenuhi layar dengan gelembung pesan yang belum pernah kusentuh. Dengan jantung masih berdegup terlalu cepat, aku menggulir ke atas. Di sana, percakapan mereka sudah berlangsung cukup lama. Ada pesan-pesan lama yang tertanggal beberapa bulan lalu. Teks-teks pendek, dingin, praktis. Mereka tidak menulis seperti dua orang yang sedang saling curhat. Nada pesannya seperti dua orang yang sedang merancang sesuatu. Dia sudah mulai curiga? Belum, paling cuma banyak tanya. Aku bisa bilang dia memang sensitif. Bagus, justru itu yang perlu dikuatkan. Biar kalau nanti dia ribut, semua orang sudah punya bayangan tentang sifatnya. Aku menelan ludah. Di beberapa bagian, aku melihat namaku disebut langsung. Naya tadi sempat protes soal telepon tengah malam. Aku bilang klien luar negeri. Dia diam, tapi mukanya jelas tidak suka. Biarkan. Semakin dia menunjukkan reaksi, semakin mudah buat kita. Lukiskan dia sebagai istri yang tidak stabil. Nanti di hadapan orang, kamu tinggal bilang kamu sudah lama capek dengan emosinya. Mataku mulai panas. Rasanya seperti membaca naskah sandiwara tentang diriku. Ditulis oleh orang lain, sementara aku selama ini hanya memainkan peran tanpa sadar. Aku menggulir lebih jauh. Ada bagian lain yang membuatku semakin sulit bernapas. Urusan utang itu bagaimana? Tanya kontak itu di salah satu pesan. Farel menjawab, sudah beres. Namanya ikut tercantum. Dia tidak terlalu baca. Aku bilang itu cuma formalitas. Dia tanda tangan saja. Bagus, jadi nanti kalau ada pembagian atau klaim, kamu pegang kendali. Yang penting, buktikan di depan orang bahwa dia tidak bisa diandalkan secara emosi. Itu kuncinya. Aku berhenti membaca. Dunia di sekelilingku terasa menyempit, hanya meninggalkan cahaya dingin dari layar ponsel. Utang apa? Klaim apa? Apa maksud mereka dengan pembagian? Pesan baru kembali muncul di bagian bawah, menunggu balasan. Mas, aku perlu tahu perkembangan. Kalau Naya sudah kebanyakan reaksi, justru bagus. Tinggal kita kumpulkan saksi. Tanganku berkeringat. Untuk sesaat, aku hampir menutup ponsel dan berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Tapi kalimat di baris terakhir menghapus pilihan itu. Aku menarik napas pelan, lalu menulis balasan singkat. Berusaha meniru cara Farel biasanya menulis. Tidak terlalu panjang, tidak manis, sedikit kering. Kondisi aman. Dia masih sebatas curiga. Tapi mulai sering tanya. Kukirim pesan itu. Begitu tanda terkirim berubah, dadaku seolah ikut melompat. Ini pertama kalinya aku sengaja menyamar sebagai suamiku sendiri. Ada rasa bersalah tipis, tapi jauh tertutup oleh rasa takut dan marah yang sudah terlalu penuh. Balasan datang tidak lama kemudian. Bagus. Terus buat dia merasa lebay setiap kali buka topik itu. Bilang saja kamu capek kerja, dia kebanyakan nonton drama. Nanti kalau sudah waktunya kita ajukan, semua orang tidak akan sulit percaya kalau dia memang berlebihan. Ajukan. Kata itu menggantung di kepalaku. Ajukan apa? Gugatan. Klaim. Pemisahan. Pesan berikutnya membuat darahku betul-betul terasa beku. Kita sudah siapkan draftnya. Begitu proses jalan, kamu bisa pakai rekamannya. Jangan lupa pancing dia marah di depan keluarga atau orang kantor, supaya ada saksi. Dokter yang kita hubungi juga sudah paham. Kalau butuh, kita bisa punya surat yang menyebut dia cenderung tidak stabil secara emosi. Aku memandang layar dengan mata mengerjap. Tidak yakin apakah aku benar-benar membaca itu. Dokter, surat. Tidak stabil secara emosi. Dalam sekejap, potongan-potongan kecil beberapa bulan terakhir berlari kembali di kepalaku. Momen ketika Farel menyarankan aku periksa ke psikolog karena sering menangis. Komentarnya di depan mama mertua yang berkata, Naya itu belakangan sensitif sekali, Ma. Mungkin perlu bantuan ahli. Bekas tatapan iba mama yang merayap ke arahku. Seolah aku sudah menjadi masalah yang membutuhkan diagnosis.
Aku baru menyadari, mungkin dari sanalah semua ini berawal. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka sedang mempersiapkan cerita. Dengan tangan masih gemetar, aku membalas lagi. Secepat apa kita bisa ajukan? Aku takut ia curiga dengan pertanyaan itu, tapi sisi lain ingin tahu seberapa jauh rencana mereka melangkah. Jawabannya datang, menambah satu lapisan dingin di tulangku. Begitu semua dokumen rapi, utang rumah, polis, dan catatan perilakunya terkumpul. Kamu tenang saja. Selama ini kamu yang dianggap sabar dan bertanggung jawab. Dia yang emosional. Hukum suka yang jelas. Kalau perlu, dia bisa dipandang tidak layak mengatur keuangan atau mengambil keputusan besar. Itu intinya. Tulisan itu sederhana tanpa emotikon, terasa lebih kejam daripada 1000 makian. Di sana, aku bukan lagi istri. Aku objek yang sedang disusun ulang gambarnya. Dari perempuan biasa menjadi orang yang bisa dinyatakan, tidak layak memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kupaksa diri berhenti membalas. Kalau terlalu banyak, mereka bisa curiga. Layarku tutup pelan, tapi ponsel masih di tanganku. Kurasakan keringat di telapak tangan. Di sampingku, Farel bergerak sedikit, menggumam sesuatu, lalu kembali diam. Aku menatap wajahnya dalam remang. Lelaki yang pernah kutemui bertahun lalu di sebuah acara kampus, yang meminjamkan jaket agar aku tidak kedinginan. Lelaki yang dulu menemaniku lembur mengerjakan tugas sambil bercanda soal masa depan. Lelaki yang pernah menggenggam tanganku di depan penghulu, dengan mata berkaca-kaca berjanji tidak akan menyakitiku. Malam ini, di tengah cahaya ponsel yang baru saja padam, aku melihat versi dirinya yang lain. Versi yang sanggup duduk bersama orang lain, membahas bagaimana menjadikan istrinya sendiri tampak tidak waras di depan dunia. Perlahan, aku bangkit dari ranjang, memastikan gerakanku tidak membangunkannya. Ponsel masih kubawa. Di ruang tamu, aku menyalakan lampu kecil di pojok ruangan. Cukup untuk sekadar melihat. Tidak cukup untuk menarik perhatian tetangga, jika mereka kebetulan melirik lewat jendela. Kududuk di sofa, membuka ponselku sendiri. Dengan gerakan otomatis yang bahkan tidak kupikirkan langkah demi langkahnya, aku memotret setiap bagian percakapan tadi. Satu persatu, deretan pesan yang berbunyi tentang rencana, tentang utang, tentang diriku yang sedang dilukis ulang. Setelah itu, kukirim salinan foto-foto tersebut ke alamat surel pribadiku. Kuserahkan pada dunia digital untuk menyimpannya. Seandainya suatu hari ponsel ini hilang, rusak, atau sengaja dihapus orang. Setiap kali notifikasi pengiriman berhasil muncul, ada sedikit rasa lega, meski kecil. Setidaknya, kebenaran malam ini tidak hanya tinggal di kepalaku. Ia sudah punya bentuk yang bisa kulihat dan kutunjukkan. Selesai dengan itu, aku bersandar, menutup mata sejenak. Air mata yang sedari tadi kutahan, akhirnya keluar juga, pelan. Bukan tangis histeris, hanya aliran sunyi yang jatuh ke pipi, menandai kulit seperti hujan kecil di permukaan kaca. Aku bukan hanya marah, aku juga berduka. Berduka karena menyadari bahwa dering ponsel yang selama ini kuanggap sebagai gangguan kecil, ternyata adalah bunyi pintu kecil yang terus-menerus dibuka oleh suamiku untuk mengundang orang lain masuk mengatur hidup kami. Di tengah kesunyian, satu pikiran muncul lebih jernih daripada yang lain. Selama ini, Farel dan orang di seberang ponsel itu merancang cara agar, ketika aku berbicara, dunia akan menganggapku berlebihan. Maka satu-satunya cara melawan adalah dengan memastikan bahwa ketika aku akhirnya membuka mulut, aku tidak datang membawa perasaan saja, tetapi juga bukti. Dan malam ini, tanpa mereka sadari, mereka sendiri yang menaruh semua bukti itu di tanganku. Keesokan paginya, cahaya matahari yang masuk lewat sela gorden terasa seperti lampu sorot yang terlalu terang untuk rahasia yang kusimpan semalaman. Farel bertingkah seolah tidak ada apa-apa. Ia bangun, menguap,
mengambil ponsel di meja, mengecek sebentar, lalu meletakkannya lagi seolah itu hanya benda mati yang tidak sempat membocorkan apapun. "Kamu kelihatan capek," komentarnya sambil mengenakan kemeja. "Jangan terlalu banyak dipikir, Nay. Hidup sudah berat. Kalau semua hal kamu masuk ke hati, kamu sendiri yang sakit." Kalimat itu akan terdengar bijak kalau saja aku tidak tahu apa yang ia tulis tentangku di chat tengah malam. Aku hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Revan berlari kecil di lorong, meminta roti dengan selai, membuat suasana pagi terlihat normal di permukaan. Hanya aku yang tahu, di bawah lantai yang mengkilap ini ada sesuatu yang retak. Begitu mereka berdua keluar rumah, Farel ke kantor dan Revan ke sekolah. Rumah mendadak terasa terlalu sepi. Biasanya aku menikmati momen ini, ketika hanya ada suara mesin cuci dan kicau burung yang lewat. Hari ini, Henning justru membuat pikiranku terdengar terlalu keras. Aku duduk di meja makan, menatap laci di samping lemari tempat dulu Farel menyimpan map-map dokumen. Laci itu tidak pernah terkunci. Aku jarang membukanya karena merasa itu urusan dia. Hari ini, kata-kata dalam chat tentang utang, dan polis memaksa tanganku bergerak. Dengan napas tertahan, aku menarik laci itu. Di dalamnya, berkas-berkas menumpuk. Beberapa sudah agak kusut. Ada slip gaji lama, brosur perumahan, dan beberapa map plastik berwarna bening. Salah satunya menarik perhatianku. Di sudut kanan, atasnya ada logo perusahaan asuransi yang pernah sekilas kulihat di meja tamu beberapa bulan lalu. Kupilih map itu, membukanya pelan. Di dalamnya ada polis asuransi jiwa dan rumah. Di salah satu lembar tertulis nama lengkap kami berdua sebagai pihak yang disebut. Di bagian lain ada kolom tanda tangan. Tanda tanganku ada di sana, rapi sama persis dengan tanda tangan di KTP. Di bawahnya ada tanggal yang mengingatkanku pada suatu sore ketika Farel pulang membawa beberapa lembar kertas. "Aku butuh tanda tanganmu di sini," katanya waktu itu, sambil menaruh map di meja. "Ini cuman untuk menyesuaikan data di bank, biar cicilan rumah aman. Tidak usah dipikirkan, formalitas saja." Sore itu, Revan sedang demam. Aku menggendongnya, kepalanya panas menempel di bahuku. Farel menaruh pulpen di tanganku. Aku menggoreskan tanda tangan di beberapa bagian tanpa membaca terlalu detil. Aku ingat hanya sekilas melihat kata perlindungan dan manfaat, lalu menganggap semua ini bagian dari upayanya menjaga keluarga. Kini, membaca ulang lembar demi lembar, kata-kata itu terasa berbeda. Di satu halaman, kulihat kalimat kecil yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, jika salah satu pihak dianggap tidak mampu secara mental atau tidak layak mengambil keputusan, maka pihak lain bisa mengambil alih pengelolaan manfaat dan aset. Di pinggir, ada tanda kecil dengan pulpen, garis tipis yang entah dibuat oleh siapa. Tanganku bergetar saat menyentuh garis itu, seolah garis kecil itu menjadi jembatan antara kertas di tanganku dan chat di layar semalam. Chat tentang membuktikan bahwa aku tidak stabil secara emosi. Chat tentang memudahkan pembagian dan klaim. Aku menutup mata sebentar. Terngiang lagi momen beberapa waktu lalu ketika Farel tiba-tiba mengajakku ke seorang psikolog yang ia sebut kenalannya. Katanya, ia khawatir aku terlalu mudah cemas. Di ruang kecil berpendingin udara itu, aku bercerita tentang lelah menjadi ibu rumah tangga, tentang rasa takut ditinggal, tentang dering-dering ponsel yang menegangkan. Psikolog itu lebih banyak mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali bertanya. Waktu keluar, Farel memeluk bahuku. "Bagus, kalau kamu mau cerita ke ahli," katanya, "biar tidak menumpuk di kepala." Saat itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku kira itu bentuk kepedulian. Kini, setelah membaca chat semalam tentang dokter yang sudah paham dan surat yang bisa menyebutku cenderung tidak stabil secara emosi, perasaan ringan itu berubah menjadi batu di perutku.
Bagaimana kalau sesi konsultasi itu bukan hanya tentangku, tetapi juga tentang membangun berkas yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Di tengah kepanikan yang mulai naik, satu nama muncul di kepalaku seperti garis penolong. Dina. Kakakku tinggal di kota lain, tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat kami jarang bertemu. Namun ia selalu menjadi orang pertama yang menelepon ketika suaraku terdengar beda di telepon. Ia sudah beberapa kali mengingatkanku, dalam bercanda yang sebenarnya sangat serius, bahwa cinta tanpa kejujuran akhirnya hanya menyisakan sakit. Aku mengambil ponsel, menggulir daftar kontak sampai menemukan namanya. Kutekan panggil, menunggu nada sambung. "Halo, Nay." Suaranya terdengar hangat, tapi ada nada waspada kecil yang selalu muncul ketika ia merasa ada yang tidak beres. "Pagi-pagi sudah telepon. Kenapa? Kamu baik-baik saja?" Aku menarik napas, menahan diri agar tidak langsung menangis. "Aku butuh kamu, Kak," kataku pelan. "Secepat mungkin." Ada jeda singkat di seberang. "Kalimat itu biasanya keluar kalau kamu tidak baik-baik saja," jawabnya. "Apa yang terjadi?" "Banyak," kataku. "Terlalu banyak untuk diceritakan lewat telepon. Tapi aku sudah tidak bisa lagi membahasnya sendirian di dalam kepala. Bisa tidak kamu datang akhir pekan ini? Tolong, Kak." Dina menghela napas pelan. "Baik, aku akan atur jadwal. Kirim lagi alamat lengkap rumahmu dan patokan jalan. Dan Naya," suaranya melembut, "apapun yang kamu hadapi, kamu tidak gila hanya karena merasa takut. Ingat itu." Kalimat terakhir itu menembus langsung ke bagian terdalam diriku, yang selama ini dipaksa percaya bahwa aku lebay. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi, memeluk map dokumen itu seperti seseorang memeluk bukti bahwa ia tidak berhalusinasi. Siang itu, aku mulai mengatur semua bukti yang kupunya. Di meja makan, kualasi permukaannya dengan taplak bersih, seolah ingin menghormati apa yang akan kutaruh di atasnya. Satu persatu, kucetak salinan chat dari ponselku. Foto-foto layar yang kuambil semalam kupindahkan ke komputer kecil, yang kupakai untuk menulis resep dan mencatat pengeluaran, lalu kuprint dengan tinta seadanya. Hasilnya memang tidak sejernih aslinya, tapi cukup untuk menunjukkan kata-kata yang tertulis di sana. Di kertas lain, kutulis garis waktu sederhana. Bukan garis lurus rapi seperti di buku pelajaran, tapi daftar peristiwa yang kuingat. Malam ketika daring pertama membuatku terbangun. Hari ketika Farel memintaku tanda tangan dokumen atas nama formalitas. Kunjungan ke psikolog. Komentar-komentar kecil soal aku sensitif dan emosional yang sering diucapkan di depan keluarga. Malam ketika aku akhirnya membaca chat dan membalasnya sebagai Farel. Semua itu kutulis dengan tangan, huruf agak bergetar, tapi semakin lama semakin mantap. Di samping setiap peristiwa, kutambahkan catatan perasaan yang kurasakan saat itu. Bukan untuk drama, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah merasakan sesuatu yang benar, meski berusaha kutepis. Saat sedang sibuk memilah kertas, suara chat masuk terdengar dari ponselku. Kupikir Dina yang mengirim pesan, tapi ketika kulihat, ternyata dari nomor yang tidak kusimpan. Pesannya singkat. "Bu Naya, ini dokter yang pernah Ibu temui bersama Pak Farel. Bolehkah kita jadwalkan sesi lanjutan? Menurut suami Ibu, belakangan Ibu sering merasa cemas berlebihan." Tanganku langsung dingin. Rasanya seolah ada tangan lain yang ikut masuk ke dalam rumah lewat layar. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap pesan itu. Lalu aku mengetik balasan pelan. "Terima kasih sudah menghubungi. Untuk saat ini saya belum bisa menjadwalkan pertemuan. Kalau saya merasa perlu, saya akan menghubungi dokter langsung." Kukirim pesan itu, lalu langsung kuhapus percakapan. Bukan karena aku ingin menghilangkan jejak, tapi karena aku tahu pesan yang lebih penting sudah kusimpan. Chat antara Farel dan orang misterius itu, yang menyebut dokter ini sebagai bagian dari rencana. Sore hari, saat menjemur pakaian di halaman,
Aku bertemu Bu Rara, tetangga yang beberapa kali mendengar ceritaku tentang dering ponsel tengah malam. Kali ini, aku menahan diri untuk tidak bercerita terlalu banyak. Masih sering bunyi malam-malam itu, Nay? Tanyanya sambil menggantung kaos suaminya di tali jemuran. Aku tersenyum tipis. Masih. Tapi kali ini, aku sudah tidak terlalu kaget. Baguslah kalau kamu sudah biasa, katanya polos. Nanti kamu jadi kebal. Aku mengangguk. Meski di dalam hati aku tahu, aku tidak mau kebal. Aku tidak mau terbiasa dengan sesuatu yang seharusnya membuatku bertanya. Justru, malam ini aku ingin menjadi orang yang cukup peka untuk berkata, ini tidak normal. Malam menjelang dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menunggu dering itu dengan rasa pasrah. Aku menunggunya dengan perasaan lain, waspada yang dipadukan dengan sedikit kendali. Bedanya tipis, tapi terasa. Ponsel Farel tetap di meja samping tempat tidur ketika ia tertidur. Jam di dinding bergerak pelan, mendekati saat-saat yang sebelumnya selalu membuatku mengecil di bawah selimut. Butuh beberapa langkah panjang untuk sampai ke titik ini. Tapi aku tahu, mulai malam ini, jika ponsel itu kembali berdering di tengah malam, aku tidak lagi mendengarnya sebagai bunyi biasa. Aku mendengarnya sebagai alarm. Bukan alarm yang mereka pasang untuk mengukur kesabaranku, tapi alarm yang Tuhan pasang supaya aku tidak terlambat menyelamatkan diri. Akhir pekan datang dengan langit yang terlalu cerah, untuk hati yang rasanya seperti mendung menahan hujan. Dina datang siang hari dengan tas selempang dan wajah yang langsung mencari mataku sebelum sempat menyapa yang lain. Begitu aku membuka pintu, ia memelukku erat, lebih lama dari biasanya, seolah bisa mencium bau rahasia dari jarak yang tidak bisa dilihat mata. Aku baik-baik saja, kataku refleks. Ia melepaskan pelukan dan menatap lekat. Kalimat itu biasanya diucapkan orang yang paling tidak baik, jawabnya pelan. Mana ruang tamu? Kita duduk dulu. Farel tidak di rumah hari itu. Katanya, ada urusan kantor yang tidak bisa ditinggal. Aku tidak memaksanya tinggal. Sebagian diriku lega karena aku tidak perlu memainkan peran istri yang seolah baru tahu sedikit, ketika sebenarnya sudah memegang terlalu banyak. Kami duduk di ruang tamu, sementara Revan sibuk dengan mainannya di lantai, sesekali tertawa kecil sendiri. Dina menunggu sampai aku menyiapkan teh, menaruhnya di meja, lalu baru membuka percakapan. Sekarang kamu ceritakan dari awal, katanya. Tapi ingat, dari awal yang benar, bukan dari titik kamu mulai menyangkal. Aku menarik napas panjang. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap permukaan teh yang berputar pelan. Sebelum akhirnya suara yang selama ini hanya berputar di kepalaku, mulai mengalir keluar. Aku mulai dari dering pertama di tengah malam. Malam ketika Farel bilang itu hanya klien, saat aku masih menerima alasan itu tanpa terlalu banyak menggali. Lalu dering-dering berikutnya, Polak keluar kamar di jam yang sama, nama kontak di layar yang selalu tertulis konsultasi, seolah hidup kami adalah proyek yang bisa diatur jam kerjanya. Kuceritakan bagaimana ponselnya mulai ia bawa terus, bahkan ke kamar mandi. Bagaimana komentar-komentarnya pelan-pelan mengikis kepercayaanku pada insting sendiri, menyebutku sensitif, terlalu banyak menonton drama, terlalu mudah cemas. Dina tidak memotong, hanya sesekali mengangguk dengan rahang mengeras. Lalu aku sampai pada malam itu. Malam ketika Farel terlalu lelah untuk terbangun, ponselnya berdering di sampingku, dan aku untuk pertama kalinya membaca kata-kata yang selama ini ditujukan untuk dibicarakan tanpa kehadiranku. Kuceritakan pesan-pesan itu. Kalimat tentang membuatku terlihat lebay di mata orang lain, tentang menguatkan citra bahwa aku tidak stabil, tentang utang, tentang polis, tentang dokter yang sudah diajak bicara duluan. Dina menatapku serius. Suaranya rendah ketika bertanya, "Kamu yakin membaca dengan benar?" Sebagai jawaban, aku bangkit, mengambil map dari laci dan ponselku dari kamar. Di meja, aku menaruh print out percakapan yang semalam telah kusiapkan.
Kertas itu kususun rapi, seperti bukti di atas meja sidang yang belum dimulai. Ini, kataku. Kalau kamu tidak percaya ceritaku, percayalah pada tinta hitam di atas kertas ini. Ia meraih kertas-kertas itu, membacanya satu persatu. Matanya bergerak cepat mengikuti deretan kalimat. Sesekali ia berhenti, kembali membaca satu baris, seolah tidak yakin ada manusia yang sanggup menulis hal seperti itu tentang orang yang tidur di ranjang yang sama. Di bagian pesan tentang dokter dan surat yang bisa menyebutku cenderung tidak stabil secara emosi, Dina menutup kertas sebentar, menautkan jemari di depan bibir. Ada jeda panjang sebelum ia kembali bicara. Jadi katanya pelan, mereka mau pakai kelemahanmu sebagai manusia yang punya perasaan menjadi bukti bahwa kamu tidak layak memegang kendali atas hidupmu sendiri. Begitu? Aku mengangguk, tenggorokanku terasa kering. Dia bilang ke dokter aku sering cemas, seolah-olah ini demi kebaikanku. Tapi di chat, disebut sebagai bekal. Dina bersandar, menghela napas panjang yang terdengar, seperti beban bertahun-tahun ikut turun bersamanya. Naya, orang yang waras itu bukan orang yang tidak pernah takut. Orang yang waras itu orang yang tahu kapan rasa takutnya perlu didengarkan. Kamu sudah lama merasa ada yang salah. Justru itu tanda kamu sadar, bukan hilang akal. Aku menunduk, air mata kembali menggenang. Di rumah ini, kata lebay dan halu sudah terlalu sering dipakai sebagai senjata halus. Mendengar seseorang menyebut perasaanku sah, terasa seperti mendapat selimut setelah terlalu lama menggigil. Aku belum selesai, kataku. Masih ada ini. Kuserahkan map polis asuransi dan dokumen utang yang kutemukan di laci. Dina membuka lembar demi lembar, alisnya semakin mengerut. Ia menunjuk satu bagian kecil yang tadi juga menarik perhatianku. Ini, katanya, jari telunjuknya menekan halus di dekat kalimat tentang pihak yang dianggap tidak mampu mengambil keputusan. Kalau surat dari dokter itu jadi, dan mereka berhasil membuatmu tampil emosional di depan orang, pas sekali dengan kalimat ini. Semua bisa dipakai untuk menyudutkanmu. Aku meremas ujung kain rokku. Jadi semua ini bukan hanya soal dia bosan. Ini soal dia ingin keluar dari pernikahan dengan cara yang membuatku tampak sebagai masalah yang sah untuk disingkirkan. Dina menatapku lama. Ada sedih, marah, dan sesuatu yang lain di matanya. Ketegasan. Oke, katanya akhirnya. Kalau selama ini mereka lewat jalan belakang, sekarang kita lewat jalan depan. Kamu tidak lagi sendirian bawa ini. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak, dan mulai menelpon seseorang. Aku mendengar ia menyebut nama seorang temannya yang bekerja di bidang hukum. Nada bicaranya tenang, tapi jelas. Mbak, aku punya adik yang sedang menghadapi situasi rumah tangga rumit, katanya. Ada rencana yang melibatkan dokumen dan penilaian soal kondisi mental yang disusun tanpa sepengetahuannya. Aku butuh kamu lihat dulu. Tidak sekarang, tapi secepatnya. Setelah menutup telepon, Dina menoleh padaku. Kita akan atur pertemuan dengan orang yang paham soal dokumen dan hukum, ucapnya. Bukan untuk langsung bawa ini ke pengadilan besok, tapi untuk tahu di mana posisi kita. Yang paling bahaya itu bukan marah, Nay. Yang paling bahaya itu tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan. Aku menarik napas pelan, mencoba mencerna. Dalam waktu singkat, hidupku yang selama ini hanya berputar antara dapur, kamar, dan sekolah Revan. Kini menyentuh kata-kata yang dulu hanya kulihat di berita. Klaim, hak, penilaian mental, bukti. Di sore hari, ketika Farel pulang, suasana rumah sedikit berbeda. Dina masih di sini, duduk di meja makan bersama Revan, seperti kakak yang datang sekadar menginap. Tapi ada sesuatu di udara yang membuat gerakan Farel lebih kaku dari biasanya. Dia di sini? Tanyanya singkat, melirik ke arah Dina. Aku mengangguk. Iya, kakak datang mau menginap beberapa hari. Katanya kangen. Dina tersenyum kecil,
tapi matanya tidak benar-benar ramah seperti dulu. Farel membalas senyum itu sekilas, lalu menggantung ke mejanya, masuk kamar, dan keluar dengan pakaian rumah. Malam berjalan seperti biasa di permukaan. Kami makan malam, menonton televisi, berbasa-basi soal berita hari itu. Farel tidak menyadari, satu persatu, hal yang dulu kuanggap kecil sekarang kusimpan di sudut kepalaku sebagai catatan. Cara ia menyentuh ponselnya setiap kali ada notifikasi, walaupun mengaku sedang cuti kerja hari itu. Cara ia mulai mengajak bicara soal betapa beratnya menanggung semua beban keluarga seorang diri, seolah ingin mengundang simpati. Di kamar, saat Dina dan aku sudah bersiap tidur di kasur yang kupasang khusus untuknya di lantai, kami berbisik pelan. Ia bertanya, "Kamu siap kalau besok kita bicara dengan Pak RT? Minimal untuk mencatat bahwa kamu pernah menyampaikan kekhawatiranmu." Aku menatap langit-langit. Kata siap terasa besar, tapi lebih besar lagi kata kehilangan jika aku tidak melakukan apapun. "Aku takut," jawabku jujur. "Kalau kita mulai buka ini, tidak akan bisa ditutup lagi." Dina mengangguk. "Betul. Tapi kalau kita tidak buka sama sekali, mereka yang menulis akhirnya. Bukan kamu." Malam itu, dering ponsel tetap datang. Farel bangun, mengambil ponsel, melirik ke arah kami, lalu keluar kamar dengan langkah pelan. Dari tempatku berbaring, aku bisa melihat siluetnya lewat celah pintu yang tidak tertutup rapat. Dulu, setiap kali pintu itu menutup di belakangnya, aku hanya punya imajinasi dan setumpuk rasa takut. Sekarang, di atas meja, di dalam map, di dalam email, ada sesuatu yang lebih kokoh daripada sekadar perasaan. Besok, pikirku, sambil menatap punggungnya menghilang di lorong, besok kita tidak lagi membiarkan dering ini hanya jadi bunyi di antara kami berdua. Besok, akan ada orang lain yang mendengar, membaca, dan menilai. Bukan hanya aku yang digambarkan lewat cerita mereka. Untuk pertama kalinya, aku juga akan membawa ceritaku sendiri. Pagi harinya, suara dering yang paling kutunggu justru bukan dari ponsel Farel, tapi ketukan pelan di pintu rumah. Aku membuka, mendapati Pak RT berdiri dengan kemeja rapi dan wajah yang berusaha ramah, serta seorang perempuan berhijab yang datang bersama Dina. Perempuan itu kukenal sekilas sebagai temannya yang bekerja di bidang hukum. "Maaf mengganggu pagi-pagi," sapa Pak RT. "Tapi kalau urusannya seserius yang dijelaskan Dina, lebih baik kita bicarakan di rumah terang. Begini, bukan hanya di kepala masing-masing." Aku menunduk, mempersilakan mereka masuk. Tangan ini sempat ingin menutup pintu dan pura-pura tidak ada siapa-siapa, tapi rasanya lebih menakutkan jika pintu itu kututup untuk kebenaran. Di ruang tamu, kami duduk berhadap-hadapan. Dina di sampingku, Pak RT dan Mbak Rika, perempuan yang diperkenalkan sebagai konsultan hukum. Di sofa depan, Revan sedang di sekolah. Rumah terasa cukup tenang untuk percakapan yang tidak ingin didengar anak kecil. "Kita tunggu Farel ya," kata Dina, "supaya tidak ada yang merasa cerita ini cuma sepihak." Farel datang tidak lama kemudian. Mungkin Dina sudah mengabari jamnya, karena ia pulang dengan wajah yang jelas, tidak sepenuhnya kaget melihat siapa saja yang ada di ruang tamu, tapi juga tidak cukup siap untuk pura-pura santai. "Ini acara apa?" tanyanya, meletakkan tas. "Kenapa jadi seperti mediasi?" Pak RT tersenyum tipis. "Bukan mediasi dulu, Pak. Anggap saja ini musyawarah kecil. Bu Naya punya beberapa hal yang perlu disampaikan, dan saya diminta hadir supaya tidak ada yang merasa cerita ini hanya gosip di dapur." Mataku bertemu dengan mata Farel. Ada sekilas rasa sayang lama yang masih berusaha mencari tempat, tapi di belakangnya berdiri bayangan kalimat-kalimat yang kubaca di chat malam itu. Aku menarik napas, membiarkan rasa sakit berdiri di sampingku, bukan di depan. "Mas," aku mulai, suaraku jauh lebih tenang daripada yang kurasakan. "Aku ingin bicara soal dering ponselmu di tengah malam. Soal chat-chat yang kamu sebut hanya urusan kerja.
Dan soal dokumen-dokumen yang kamu minta, aku tanda tangani atas nama formalitas. Ia menghela napas, sudah bersiap. Nay, kamu masih juga bawa-bawa itu? Di depan orang begini? Ya, jawabku, tidak mengalihkan pandang. Karena kalau aku bawa hanya berdua denganmu, hasilnya selalu sama. Aku yang dibilang lebay, sensitif, terlalu dramatis. Padahal yang kamu lakukan jauh dari kata sepele. Dina menyentuh tanganku singkat, memberi isyarat bahwa aku boleh lanjut. Kutarik map di meja, membuka halaman-halaman yang sudah kusiapkan. Pertama, kuserahkan kertas print out chat kepada Mbak Rika dan Pak RT. Mereka membacanya bergantian, sementara Farel menatap dengan rahang mengeras. Apa ini? Tanyanya akhirnya. Kamu stalking ponselku? Kamu sadar tidak? Itu melanggar privasi? Aku menoleh pelan. Privasi bukan tameng untuk menyusun skenario menghancurkan orang lain, apalagi orang yang tidur satu ranjang denganmu. Pak RT meletakkan kertas di pangkuannya, menatap Farel. Ini percakapan antara Bapak dan seseorang yang bekerja sama dengan Bapak untuk, maaf, menjadikan istri Bapak terlihat tidak stabil di mata orang lain. Bahkan disebut soal dokter dan surat. Mbak Rika menambahkan, suaranya lembut tapi terukur. Di sini jelas disebutkan rencana menggunakan catatan perilaku dan penilaian mental sebagai bahan, bersamaan dengan dokumen utang dan polis. Kalau ini benar, posisinya cukup berat. Farel tertawa pendek. Nadanya lebih mirip gertakan. Kalian percaya begitu saja dari potongan chat yang dia bawa. Kalian tidak tahu, dari dulu Naya memang suka membesar-besarkan. Dia sering salah ingat, sering menggabungkan hal yang tidak nyambung. Aku sudah kirim salinan lengkap ke email, potongku pelan. Bukan hanya potongan. Kalau perlu, aku bisa buka langsung dari ponsel di sini. Semua tanggalnya berurutan. Termasuk malam itu ketika kamu terlalu lelah bangun dan aku membaca sendiri pesan yang masuk. Dina menatap Farel lurus-lurus. Dan kamu lupa, Mas, di chat itu bukan hanya soal perasaan. Ada kalimat yang spesifik menyebut nama Naya, menyebut rencana menjadikannya tampak tidak layak memegang kendali keuangan, menyebut dokter yang sudah diajak bicara. Itu bukan cerita di kepalanya. Kulihat sekilas perubahan di wajah Farel. Bukan penyesalan, lebih seperti kesadaran bahwa permainan yang biasa ia lakukan di ruang sempit rumah kini berada di meja yang lebih lapang, dengan saksi. Dokter yang dimaksud di sini, ucap Mbak Rika, mengetuk pelan bagian yang menyebut soal surat. Apakah betul dokter yang selama ini kalian datangi, yang menilai kondisi Bu Naya? Farel terdiam sesaat, lalu mengangkat bahu. Aku hanya cari bantuan. Naya memang sering cemas dan menangis. Aku cuma ingin ada penilaian profesional. Kalau chatku salah kata, ya itu karena aku panik. Kalian tahu sendiri, utang, cicilan, semuanya bikin tertekan. Kalau kamu benar-benar ingin menolong, sahutku, kamu tidak akan menulis bahwa surat dari dokter itu bisa dipakai untuk menyingkirkan aku dari pengambilan keputusan. Kamu akan pakai untuk membantuku sembuh, bukan untuk membangun berkas melawan aku. Suasana menghangat. Aku bisa merasakan jantungku berpacu, tapi ada tangan tak terlihat yang seperti memegangi bahuku dari belakang. Keberanian yang selama ini kurasa tidak kumiliki. Pak RT menghela napas panjang. Pak Farel, dalam keadaan apapun, menjadikan istri sendiri sebagai bahan narasi bahwa dia tidak stabil demi memudahkan urusan lain, apalagi terkait hak atas rumah dan keuangan, adalah tindakan yang tidak bisa saya sebut wajar. Di kampung sini, kami biasa dengar suami istri bertengkar karena banyak hal. Tapi ini beda. Ini rencana. Mbak Rika menambahkan, secara hukum, kalau sampai ada indikasi manipulasi dalam pembuatan dokumen dan upaya mendiskreditkan salah satu pihak dengan cara seperti ini, itu bisa berbalik merugikan pihak yang menyusun. Apalagi kalau sudah ada bukti chat dan saksi yang membaca. Farel menatapku, kali ini tanpa banyak topeng.
Jadi, kamu mau apa sekarang, Nay? Mau bawa aku ke pengadilan? Mau cerai? Itu maumu? Aku menarik napas dalam, memastikan jawabanku bukan lahir dari emosi semata. Aku mau hakku kembali, kataku. Hak untuk tidak dilabeli gila hanya karena aku berani curiga. Hak untuk tahu dokumen apa yang pakai namaku. Hak untuk memutuskan apakah aku masih ingin tinggal dengan orang yang sanggup menyusun cerita seperti ini tentangku. Aku menatap map di depanku. Untuk sementara, aku memutuskan satu hal dulu. Aku tidak akan tinggal serumah denganmu sampai semua ini jelas. Aku akan membawa Revan dan tinggal di tempat lain. Kamu boleh marah, boleh bilang aku dramatis. Tapi lebih baik aku disebut berlebihan saat menyelamatkan diriku daripada diam. Dia menunggu dinyatakan tidak waras oleh orang yang seharusnya melindungiku. Henning turun beberapa detik. Dina menatapku. Ada bangga yang jelas terlihat di matanya. Pak RT mengangguk pelan, seolah menyetujui keberanian yang baru saja kuucapkan. Dan soal dokumen, lanjutku, aku ingin semuanya dibahas ulang dengan pendamping. Kalau perlu, kita datangi kantor terkait bersama-sama. Aku tidak mau lagi tanda tangan kertas yang hanya disebut formalitas. Mbak Rika menyahut, itu permintaan yang sangat wajar. Saya bisa bantu jelaskan prosedurnya. Yang penting, mulai hari ini, tidak ada lagi penandatanganan atau persetujuan apapun tanpa pemahaman penuh dari Bu Naya. Farel mengusap wajahnya, menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terpojok. Bukan karena kata-katanya dibantah, tetapi karena ia berhadapan dengan versi diriku yang tidak lagi mudah diyakinkan, hanya dengan kalimat, "Sudahlah, kamu kebanyakan mikir. Kalau kamu keluar dari rumah ini," katanya akhirnya, "orang akan bilang kamu lari." Aku tersenyum kecil, pahit tapi mantap. Biarkan mereka bilang begitu. Lebih baik aku lari keluar dari jebakan yang kamu pasang, daripada terus duduk manis di tengah lingkaran yang perlahan kau kecilkan di sekelilingku. Percakapan setelah itu berjalan lebih teknis. Tentang kapan aku akan pindah sementara, bagaimana pengaturan Revan, dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memeriksa ulang dokumen. Tidak semua selesai dalam satu hari. Banyak yang masih menggantung. Banyak air mata yang akan jatuh di hari-hari berikutnya, baik dari pihakku maupun mungkin dari dirinya. Tapi ada satu hal yang malam itu langsung terasa selesai. Peranku sebagai tokoh yang selalu bisa dipelintir ceritanya. Beberapa minggu kemudian, aku tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Revan. Dapur sempit, ruang tamu sederhana, suara kendaraan lebih dekat. Tidak ada polis asuransi yang kusimpan di laci tanpa kubaca. Tidak ada dering ponsel tengah malam yang membuatku menahan napas sambil menatap punggung seseorang yang keluar kamar. Kalau ponselku berbunyi di jam yang aneh, biasanya itu hanya pesan dari Dina yang menanyakan kabar atau pengingat dari aplikasi belanja daring yang terlalu rajin. Suaranya tetap membuatku menoleh, refleks lama tidak hilang seketika. Tapi detak jantungku tidak melonjak seperti dulu. Kadang, saat terjaga di malam hari, aku teringat lagi pada dering ponsel Farel yang pertama kali membangunkanku. Pada masa itu, aku menganggap suara kecil itu sekadar gangguan yang bisa kuatasi dengan menutup telinga lebih rapat. Sekarang aku tahu, ada dering-dering tertentu yang seharusnya tidak kita biarkan berkali-kali tanpa ditanya. Karena di balik bunyi pendek di tengah malam, bisa saja ada percakapan panjang tentang hidup kita yang berlangsung tanpa kehadiran kita. Dan jika suatu hari nanti ada perempuan lain yang bercerita padaku tentang ponsel suaminya yang selalu berdering di jam yang sama, aku tidak akan buru-buru menyuruhnya untuk tidak lebay. Aku akan bilang pelan, sebagaimana Dina pernah bilang padaku, bahwa orang yang waras bukan yang tidak pernah takut. Orang yang waras adalah orang yang berani percaya pada rasa takutnya sendiri. Lalu pelan-pelan, dengan tangan gemetar sekalipun, berani membuka layar yang selama ini hanya dibiarkan menyala dalam gelap.